Kali ini Mineta akan membahas drama Korea yang berjudul Check In Hanya. Tanpa berlama lagi, episode 12, Mark mari kita review. Dua pria bertopeng saling kejar dan begitu identitas keduanya terkuak, saling terkejutlah mereka. Dan pasukan pun dikerahkan Tuan Chon untuk mencari mereka. Dan akhirnya keduanya kabur bersama. Sedangkan Junhwa dan Puan So bertemu. Puan So seolah sedang berpamitan dan sungguh tak diduga. Puan So menitipkan Doksu pada Junhwa karena ia tahu jika Junhwa tak seperti pemilik utama alias ayahnya Junhwa. Anho dan Doksu pun membaur sengaja masuk ke keramaian festival topeng. Kondisi membantu mereka karena kini berada di taman yang penuh dengan pasangan sejoli yang sedang bermesraan. Tapi pasukan terus mencari keduanya, hingga akhirnya Doksu tiba-tiba saja membuka ikatan rambutnya dan membiarkan rambut panjangnya terurai. Ia pun terus mendekatkan diri pada Eunho agar dikira keduanya sedang bermesraan juga. Dan untungnya cara itu berhasil. Sedangkan Junhwa terus mencari-cari keberadaannya Doksu. Kini Doksu pun bertanya siapa sebenarnya Eunho itu, kenapa ia menginginkan kunci kuningan miliknya. Jadi, apakah sedari awal dia mendekati Doksu karena menginginkan kunci kuningan itu? Diberi banyak pertanyaan begitu, Eunho hanya bisa menjawab jika ia belum bisa mengatakan segalanya. Ia hanya butuh buku besar di dalam berangkasnya. Karena Tuan Chon telah mengendalikan keluarganya atas keberadaan buku besar itu. Dan akhirnya Doksu alias Hong Jeon memutuskan jika ia akan bekerja sama dengan Eunho untuk mencari berangkas milik ayahnya. Dan sungguh tak disangka datanglah Junhwa dengan raut wajah yang cemburu parah. Sedangkan Ketua Chon menelan pil pahit karena dua pria bertopeng tak berhasil ditemukan. Lalu keponakan Menteri Perang tiba-tiba mendekati Pangeran Muyong dan membuka topengnya. Gadis itu ternyata tahu jika pria di hadapannya hanyalah pengawal Pangeran Muyong. Pangeran apa yang pengecut seperti ini? Sungguh tak sudi. Dan akhirnya Pangeran Muyong mendatangi keponakan Menteri Perang. Ia pun meminta maaf karena besok pertunangan mereka akan dibatalkan. Dan kelak konsekuensinya akan dihadapi sendiri. Jadi gadis itu bisa pergi bebas kemanapun yang ia mau. Mendengar itu sebetulnya gadis itu lega. Karena pembatalan ini akan membuat paman dan bibinya juga malu. Puas sekali mendengarnya. Dan Tuan Chon mulai bertindak. Pasukan penjaga mulai membangunkan para staf dan menggeledah ke setiap kamar mereka. Tak disangka mereka menemukan sebuah topeng perampok itu yang ternyata milik Hong Doksu. Keadaan tambah kacau begitu kunci kuningannya terjatuh. Alhasil Doksu pun digelandang. Tapi ternyata itu adalah strateginya Eunho dan Doksu. Karena sebelumnya keduanya sudah menyusun strategi dengan sengaja mengekspos kunci kuningan yang ada pada Doksu. Toh Ketua Chon sendiri sudah tahu jika ia adalah Jeon dan pasti mempunyai kunci kuningan itu. Ketua Chon yang licik kini ia mengatakan jika sebetulnya kunci kuningan itu memang ada dua. Selama ini ia mempunyai satu bagiannya dan kelak akan dikembalikan pada Jeon. Dan begitu ditanya kira-kira siapa pencurinya, Ketua Chon mengarahkan pasti So Mehwa lah pelaku utamanya. Tapi Jeon tak perlu risau karena ia akan membereskannya. Sepertinya So Mehwa kini sedang dalam bahaya. Dan di singgasananya, Raja mendapatkan laporan jika Pangeran Muyong telah membatalkan pertunangan. Dan benar saja, So Mehwa kini sedang dalam perjalanan dan pasukan hitam sudah bersiap untuk menyergapnya. Sedangkan Menteri Perang kini kebingungan karena Yong Chondro diam-diam baik. Tak ada hiasan apapun di sana padahal ini adalah hari pertunangan. Ditambah Dokyung pun pergi entah kemana. Menteri Perang merasa terhina karena Pangeran Muyong sudah benar-benar membodohinya. Dan dasar Tuan Chon beracun, katanya Menteri Perang sudah pernah melakukannya satu kali. Jadi pasti mudah untuk melakukannya lagi, merujuk pada penghilangan nyawa raja sebelumnya.